Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang laju reaksi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi itu ada luas permukaan, suhu, dan juga konsentrasi. Nah, tujuan dari percobaan ini itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, kita tahu bahwa laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi zat persatuan waktu, di mana laju itu juga menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses itu berlangsung. Jadi, laju itu juga menyatakan besarnya perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu, dapat berupa detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu diantaranya ada luas permukaan, kemudian suhu, dan juga konsentrasi. Luas permukaan. Nah, ukuran materi atau luas permukaan sentuh itu sangat mempengaruhi kecepatan suatu reaksi. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak pula partikel yang saling bertumbukan. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi itu akan semakin kecil juga. Sedangkan karakteristik kepingan yang direaksikan itu juga mempengaruhi. Semakin halus kepingan, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, suhu itu juga berperan penting dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi itu dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi itu semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksinya itu akan semakin kecil. Nah, untuk pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi itu dapat diterangkan melalui pendekatan teori tumbukan, di mana semakin besar konsentrasi zat yang terlibat dalam suatu reaksi, berarti semakin banyak partikel atau molekul yang bertumbukan. Akibatnya, jumlah tumbukan per satuan luas per satuan waktu juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pada keadaan seperti itu, kecepatan reaksi itu akan bertambah semakin cepat. Nah, ini dia alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada percobaan ini. Nah, alat-alatnya itu ada gelas, kertas, timbangan, koin, sendok, penangas, dan ada juga stopwatch. Sedangkan bahan-bahan yang akan kita butuhkan cangkang telur kecil atau yang sudah dihaluskan, kemudian cangkang telur besar yang masih agak kasar, kemudian ada cuka dan juga ada air. Nah, cara kerja yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan. Kita menimbang masing-masing cangkang telur kecil yang memiliki berat atau massa yang sama dengan sebuah koin. Nah, kemudian kita juga menimbang masing-masing cangkang telur besar yang memiliki berat atau massa yang sama juga dengan sebuah koin. Nah, setelah itu kita siapkan 2 buah gelas. Kemudian masukkan 5 sendok cuka pada masing-masing gelas. Nah, kemudian masukkan cangkang telur pada masing-masing gelas. Nah, cangkang telur yang kecil atau yang halus pada gelas A, sedangkan cangkang telur besar atau yang keras itu pada gelas B. Kemudian nyalakan stopwatch pada saat cangkang telur itu dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada masing-masing gelas tersebut. Cara kerja yang untuk mempengaruhi suhu. Pertama,
Kita timbang masing-masing cangkang telur besar yang memiliki berat yang sama atau memiliki massa yang sama dengan koin. Kita setarakan dulu ya biar imbang. Nah, setelah itu kita siapkan 2 bola gelas, kemudian masukkan 5 sendok cuka pada masing-masing gelas. Kemudian kemudian pada gelas A itu yang berisi cuka kita panaskan menggunakan penanas selama kurang lebih 1 menit. Sedangkan pada gelas B tidak dipanaskan. Kemudian masukkan masing-masing cangkang telur pada gelas A dan B. Kemudian nyalakan stopwatch pada saat cangkang telur itu dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada masing-masing gelas tersebut. Nah, cara kerja yang untuk mempengaruhi konsentrasi, kita timbang dulu masing-masing cangkang telur besar yang memiliki berat yang sama dengan koin atau yang memiliki massa yang sama dengan koin. Kita timbangkan dulu atau setarakan dulu agar sama. Nah, setelah itu kita siapkan 2 belah gelas, kemudian masukkan 6 sendok cuka pada gelas A dan 3 sendok cuka yang diencerkan dengan 3 sendok air atau perbandingan 1:1 antara 3 sendok cuka dan 3 sendok air pada gelas B. Lalu masukkan cangkang telur besar pada masing-masing gelas tersebut dan nyalakan stopwatch pada saat cangkang telur dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada masing-masing gelas tersebut. Nah, hasil pengamatan dari pengaruh luas permukaan pada cangkang telur kecil atau gelas A itu lebih cepat bereaksi pada cangkang telur besar. Nah, awal reaksinya itu pada saat waktu menunjukkan 18 detik, kemudian banyak gelombang pada waktu 1 jam 20 menit. Reaksinya itu terjadi lambat dan terdapat sedikit gelembung. Sedangkan cangkang telur besar pada gelas B itu lebih lambat bereaksi daripada cangkang telur yang kecil. Nah, awal reaksinya itu pada waktu 50 detik, kemudian sedikit gelembung, dan pada 1 jam 20 menit itu reaksinya lambat dan masih banyak gelembung. Kemudian hasil pengamatan dari pengaruh suhu. Nah, gelas A atau suhu yang panas atau suhu yang dipanaskan itu memiliki reaksi cepat, kemudian ada banyak gelembung, dan pada saat waktu menunjukkan 46 menit reaksinya itu lambat dan sedikit gelembung. Sedangkan pada gelas B atau suhu ruang atau suhu yang biasa atau yang tidak dipanaskan, reaksinya itu lambat, sedikit gelembung, dan pada waktu 46 menit reaksinya lambat dan banyak gelembung. Sedangkan hasil pengamatan dari pengaruh konsentrasi pada gelas A yang 6 sendok cuka itu, pada saat waktu menunjukkan 3 menit reaksinya itu cepat dan banyak gelembung. Sedangkan gelas B yang 3 sendok cuka dan 3 sendok air, pada saat
itu reaksinya lambat dan sedikit gendut. Nah, pembahasan dari percobaan ini itu memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh luas permukaan suhu konsentrasi terhadap laju reaksi, di mana pada percobaan ini itu menggunakan cangkang telur dan juga sedangkan hasil percobaan ini diperoleh seperti pada hasil pengamatan tadi ya, di mana semakin besar luas permukaan maka semakin banyak pula partikel yang saling bertumbukan, begitu juga sebaliknya. Tetapi semakin halus kepingan maka semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, sedangkan semakin kasar kepingan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan pada pengaruh suhu itu ketika suhu dinaikkan atau tinggi maka semakin cepat laju reaksinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhunya maka semakin lambat laju reaksinya. Nah, pada pengaruh konsentrasi juga begitu. Semakin besar konsentrasinya maka laju reaksinya semakin cepat, dan semakin kecil konsentrasi maka semakin lambat laju reaksinya. Nah, ini ada persamaan reaksi yang terjadi antara cangkang telur dan cuka. Ini ada CaCO3 direaksikan dengan CH2COOH akan menghasilkan CaCH3CO2 kali. Nah, kesimpulannya, semakin besar luas permukaan maka semakin banyak pula partikel yang saling bertumbukan, begitu juga sebaliknya. Tetapi semakin halus kepingan maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, sedangkan semakin kasar kepingan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, dan semakin tinggi suhu larutan maka semakin cepat laju reaksinya, begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan yang konsentrasi itu semakin besar konsentrasi maka makin cepat pula reaksinya. Sebaliknya juga semakin kecil konsentrasi larutan maka semakin lambat laju reaksinya. Terima kasih. Sampai jumpa.